selamat pagi dan biarlah kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Yuk mari sama-sama kita persiapkan hati kita, pikiran kita dan hidup kita. Kita mau mulai ibadah di pagi hari yang begitu indah ini. Kiranya Tuhan boleh berkenan dan melihat setiap hati yang haus akan firman-Nya dan kehadirat-Nya. Mari semua kita boleh tundukkan kepala kita. Kita tutup kedua mata kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang hidup, Juru Selamat kami yang ajaib. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan, atas segala pemeliharaan yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau bersama-sama dengan semua saudara seiman kami Tuhan, beribadah pada pagi hari ini, meninggikan nama-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kiranya lewat pujian dan penyembahan kami serta firman-Mu Tuhan, kami boleh terus erat, kami tuh boleh terus kuat di hadapan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami, seutuhnya menjadi persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami dan kiranya hadirat-Mu yang turun melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita mau katakan haleluya, amin, yeay, haleluya. Sebab Yesus yang telah hidup di dalam kita, maka kita menjadi lebih daripada pemenang. Bahwa Yesus Raja adalah Tuhanku yang paling hebat. Amin, haleluya. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Mari yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Yes. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sama-sama katakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Yes. Mari sekali lagi dari awal kita nyatakan pujian ini lebih dahsyat lagi. Haleluya. Oh Yesus telah hidup di dalam kita semua. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi apa? Yes Tuhan, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Amin. Yesus, haleluya. Ketika Yesus Raja kita mau datang dan bertahta di hidup kita, maka percayalah hidup kita menjadi berkat untuk orang lain, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Yes. Sebab Tuhan yang melukis
mempersiapkan hati kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita. Mari yuk sama-sama kita tenangkan dan biarlah Tuhan yang menjadi fokus utama pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab Engkaulah Bapa yang kekal, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Tangan-Mu yang selalu menggendong kami Tuhan, maupun di saat kami sedang berduka, maupun di saat kami sedang bersuka, ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan, yes Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Yes Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
kekal, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu Bapa. Engkau yang teramat baik, Engkau yang teramat dahsyat, dulu, sekarang, dan selamanya. Nama-Mu perkasa Tuhan, Yesus Raja segala raja, Yesus Tuhan segala Tuhan. Namanya yang terdahsyat, yang layak untuk ditinggikan, Juru Selamat kami yang hidup, menebus dosa manusia. Engkau Raja kami Yesus, Engkau Allah yang Shaddai kami. Kami sembahkan Tuhan, glory, glory, hosana atas anugerah-Mu Tuhan yang selalu ada Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memeluk kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menebus kami, Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan dari dosa kami Bapa, dari maut yang dahsyat. Engkau angkat kami untuk melayani-Mu Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang dahsyat, Engkaulah Bapa kami yang mulia. Ini kami anak-Mu
waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita mau katakan, Bapa, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu mematimu, ajarku selalu perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Saat ini kami ingin mendengarkan kebaikan firman-Mu. Kiranya berikanlah kami telinga yang mau mendengarkan setiap perkataan-Mu dan boleh Tuhan. menjadikan setiap perkataan-Mu sebagai acuan tindakan kami. Bapa, serahkan yang akan memberikan perkataan firman-Mu pada hari ini.
Terpujilah namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang paling berbahagia, setiap hari kita ada hadirat Tuhan, setiap hari kita ada menyebut firman Tuhan dengan baik. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu pada hari yang baru ini. Engkau berikan kami tetap sehat kuat, bisa ikut dengan live streaming dengan baik, bisa mendengar sabdamu dengan baik, dan bisa memuji menyembahmu pada hari ini. Karena ini adalah menyenangkan hatimu Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan apa yang Engkau inginkan kami kerjakan pada hari ini. Kami harus menuruti sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang manfaat orang yang beribadah di gereja. Tapi hari ini, minggu ini, kami juga akan menjelaskan manfaat untuk memuji Tuhan dengan nyanyian. Memuji Tuhan dengan nyanyian. Dalam dunia penelitian menemukan bahwa bernyanyi mengurangi stres, meningkatkan hidup, serta memperoleh erat kualitas sosial. Dari sebuah studi oleh sekelompok ilmuwan dari Inggris dan Australia menunjukkan bagaimana cara menyanyikan paduan suara yang berdampak positif terhadap kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan. Riset melibatkan lebih dari 600 penyanyi paduan suara dari seantero Inggris tersebut, memberikan akun empiris bagaimana mereka yang kesehatan atau psikologisnya relatif rendah memperoleh manfaat dari menyanyi paduan suara. Secara spesifik, 4 kelompok berikut memperoleh manfaat paling besar dari menyanyikan paduan suara. Yang pertama, manfaat paling besar menyanyikan paduan suara adalah: pertama, mereka memiliki masalah kesehatan mental berkepanjangan. Kedua, mereka memiliki masalah signifikan dalam hubungan atau keluarga. 3, mereka memiliki masalah kesehatan fisik. Keempat, mereka yang sedang berduka karena kematian seseorang lebih jauh. Dari penelitian ini juga menjelaskan bagaimana bertahannya manfaat ini bekerja pada penyanyi. Pada ilmuwan dari Universitas Canterbury, Christchurch, yang Kolose, Musik Loyal Northern, dan Universitas Griffith ini mengungkapkan 6 mekanisme membangun dalam proses menyanyikan paduan suara. Yaitu, pertama, efek positif. Kedua, perhatian yang terfokus. Ketiga, penapasan yang mendalam. 4 ada dukungan sosial. 5 ada konektif. 6 ada komitmen secara teratur. Paduan suara adalah musik vokal oleh beberapa orang dengan memadukan berbagai jenis suara menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat mengungkapkan jiwa lagu yang dinyanyikan
Dan hal itu dapat kita lakukan kalau kita ke gereja. Di dalam Alkitab banyak kutipan yang maknanya memerintahkan para kita untuk memuji Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita berhasil memenuhi perintah tersebut? Persiapan apa yang harus dilakukan? Apakah suara tidak cukup? Hal memuji dengan nyanyian lupanya perlu dimaknai secara benar dan tepat kalau dalam ibadah. Nyanyian dan pujian berperan membawa kita memasuki hadirat Tuhan. Kata memuji berarti mengungkapkan perasaan kagum terhadap seseorang atau kepada sesuatu dengan hangat dan penuh kasih sayang dengan jelas sekali. Kita lihat kamus Inggris atau Indonesia. Sinonim yang lebih spesifik lagi untuk kata memuji dengan nyanyian diartikan sebagai berikut. Pertama, elu atau acclaim. Memuji dan menyambut dengan nyanyian yang bersemangat disertai tepuk tangan yang riuh atau tepuk tangan yang sorak. Kita bisa lihat Mazmur pasal 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Yang kedua adalah menghargai. Ada komen. Memuji dengan nyanyian yang dipersembahkan dengan segenap hati yang layak, terampil, cakap, dan menarik, disertai rasa syukur oleh karena kemurahan pernyataan Allah sehari ke sehari. Kita bisa lihat lagi Mazmur 138 ayat 1. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan pala Allah, aku akan bermazmur bagimu. Yang ketiga adalah menyanjung atau extol. Memuji dengan nyanyian yang megah semarak. Suaranya bergema dengan gaya yang menakjubkan. Atau ekstrimnya biasa dikatakan berlebih-lebihan. Nah, kita bisa lihat lagi Mazmur pasal 30 ayat 12. Mungkin ada Alkitab ayat 13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Yang keempat adalah memuji serta menyanjung atau laud. Memuji dengan nyanyian sebab penghormatan dan sangat tinggi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut Roger W. His dalam sebuah artikelnya yang berjudul Everyone Has Some Gift of the Music, mengatakan menyanjung Tuhan sebagai penghargaan dan penghormatan dapat diaplikasikan dalam bentuk doa-doa, tangkapan atau respon, dan pembaca firman secara unisono atau satu suara atau serempak. Karena cara ini dianggap sama dengan berkhotbah. Bahkan dikatakan dengan cara diam. Nah, kita bisa lihat lagi Mazmur 46 ayat 10. Mungkin ada ayat Alkitab ayat 11. Yang berbunyi demikian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi Bapak Ibu, diam pun digolongkan ke dalam sifat memuji dan menyanjung. Oleh karena itu, baik dengan bersuara
atau tanpa bersuara pun, keduanya digunakan di dalam ibadah gereja. Yang penting diperhatikan ialah sebagai alat pelayanan jemaat, baik secara teori maupun secara praktik teologis. Memuji dengan nyanyian harus memiliki aspek kembar. Artinya, di satu sisi sebagai wahana pemberitaan firman, memuji dengan nyanyian adalah jawaban yang bermakna pengakuan atau disebut aklamasi atas karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Sedangkan pada sisi lain, sebagai alat yang diberikan kepada jemaat untuk mengaminkan pemberitaan firman. Memuji dan nyanyian adalah kesaksian atau disebut proklamasi yang bermakna pemberitaan atas perbuatan-perbuatan Allah dalam karya penyelamatan tersebut. Memang bernyanyi atau nyanyian hanyalah salah satu dari aspek aklamasi atau pengakuan atau proklamasi atau saksi dalam ibadah. Karena pengakuan kita terhadap Tuhan juga terungkap dalam doa, pelayan firman, sakramen, dan dalam seluruh dedikasi hidup kita sehari-hari. Nah, kita baca lagi Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, kita tidak hanya memaklumkan kerajaan Allah kepada dunia dengan lagu-lagu atau nyanyian saja, tetapi dengan cara yang misioner, dengan mulut, tangan, kata-kata, dan tindakan-tindakan. Nyanyian kita mengiringi semua itu sebagai ekspresi hati yang menerangkan kesungguhan kita, baik dalam aklamasi atau pengakuan kepada Allah. Nah, kita bisa baca lagi Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nah, kita bisa baca lagi langsung Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah, kita masuk lagi maupun dalam proklamasi kepada dunia, kesaksian kepada dunia, kita juga baca Mazmur 9 ayat 12 atau Mazmur 9 ayat 11. Ya, bermazmurlah bagi Tuhan, bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, kita lanjut lagi, kita baca lagi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta atau orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dengan pemahaman ini jelaslah kepada kita bahwa memuji dengan nyanyian dalam ibadah gereja memiliki fungsi peran yang sangat mendasar. Nah, ini perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi memuji dengan nyanyian itu ibadah gereja itu memiliki fungsi peran yang sangat mendasar. Pertama adalah memuliakan Tuhan. Kedua, melayani Allah dan sesama. Ketika memimpin, mengarahkan,
membimbing kepada firman Tuhan. Keempat, mengembangkan relasi pribadi dengan Tuhan. Kelima, membangun persekutuan jemaat di dalam damai, kasih, dan sukacita. Yang keenam, mengajar, menegur, menasehati, menguatkan iman. Yang ketujuh, mengajak, saling menghibur, bahkan menghibur diri sendiri. Kalau memuji dengan nyanyian dalam ibadah merupakan kegiatan melibatkan partisipasi jemaat secara langsung. Maka penting untuk mengetahui bagaimana sikap yang benar, yang tepat memuji dengan nyanyian saat ibadah berlangsung. Menurut John Wesley, seorang rohaniwan yang bermitra dalam pelayanan bersama saudaranya yang musisi, namanya Charles Wesley, memberikan petunjuk bagi jemaat bagaimana sikap yang harus ditunjukkan atau dilakukan pada waktu memuji dengan nyanyian, yaitu A. Menyanyi semua dengan jemaat. Jangan membiarkan kelemahan dan kelesuan menguasai diri. B. Menyanyi dengan semangat dan berani. Jangan seolah-olah hampir tidur. Angkatlah suara dengan tidak usah malu. Ketiga, menyanyi dengan sopan. Jangan berteriak atau caper cari pengertian, tetapi satukanlah suara dengan suara jemaat lainnya, atau disebut unisono. D. Menyanyi pada temponya. Jangan mendahului atau mengekor, hindarilah dengan kemalasan. Menyanyi secara rohani. Tuhan utamakan, bukan manusia mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Dengan kelima sikap di atas, Jonathan Edwards memberi rumusan yang sangat tegas tentang memuji dan nyanyian. Demikian, Allah memberitakan bahwa semua harus menyanyi. Karena nyanyian adalah memuji, memuliakan Tuhan dengan nyanyian. Maka kegiatan menyanyi tidak dapat dilakukan tanpa belajar lebih dulu. Harus ada persiapan untuk mendapatkan hasil yang baik. Mereka yang lalai untuk belajar, mereka hidup dalam dosa. Karena telah mengabaikan apa yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam salah satu unsur penting dan penyembahan kepada Tuhan. Menyanyi atau memuji dengan nyanyian bagi jemaat Tuhan bukan hanya sekadar tradisi atau budaya yang diwariskan tanpa makna. Dan bukan pula hanya sekedar tren atau cara hidup yang diadopsi dari umat Israel masa perjanjian lama. Tetapi lebih jauh dan mendasar, memuji dengan nyanyian sudah menjadi ciri khas seorang umat Kristiani, di mana kita dapat melihat kehidupan yang ditangani dengan, pertama kita lihat, hati yang penuh nyanyian dan ungkapan syukur. Kedua, sungguh-sungguh berdedikasi, memusatkan dirinya kepada Allah. Ketiga, pujian, pengucapan syukur tetap dikumandangkan dalam hatinya yang bergema dengan bibirnya. Keempat, senantiasa mencari kemuliaan Allah, ketuhanan Kristus, penyembahan dan pujian pada Pencipta dan penebusnya sebagai cara hidup yang wajar. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, kita baca lagi Mazmur 116 ayat 13, 14, lompat 17 dan lompat lagi 19. Aku akan mengangkat piala keselamatan, akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan namamu Tuhan. Ayat 19,
di pelantara rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, penting untuk mengetahui bentuk atau jenis nyanyian, baik dalam ibadah gereja maupun ibadah khusus lainnya. Memuji dan nyanyian harus dipersiapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, ada hal yang baik jika kita mengenal bentuk dan jenis nyanyian yang digunakan dalam sebuah ibadah. Nyanyian yang tepat pada ibadah yang tepat akan jauh baik daripada tiba masa, tiba akal. Tetapkan nyanyian sesuai dengan tema maupun maksud dan tujuan ibadah. Pilihan nyanyian yang salah akan menimbulkan suasana ibadah yang jauh kurang nyaman, akan terasa hambar tanpa kesan. Bahwa semua nyanyian harus menurut jenis dan tema lagu. Misalnya, nyanyian pembukaan, doa, ungkapan syukur, pemohonan, pengakuan dosa, pengutusan, pertobatan, pengampunan, penghiburan, atau Natal, Paskah, Tahun Baru, dan sebagainya. Jadi selain nyanyian-nyanyian diuraikan di atas, pada ibadah beberapa gereja tertentu ada juga masih memakai nyanyian mazmur, nyanyian rohani, haleluya, dan doksologi. Nah, sikap pada saat menyanyikan ketiga lagu tersebut harus dengan sikap penyerahan diri, siap untuk taat, setia dalam mengiring memuliakan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, jadi kesimpulan dengan memuji Tuhan dengan nyanyian adalah banyak hal yang diuraikan tentang memuji dengan nyanyian dalam ibadah. Maka aklamasi atau pengakuan atau proklamasi atau kesaksian merupakan pokok utama yang harus terkandung dalam setiap jemaat. Keduanya tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan. Karena dari kedua pokok tersebut, alamat nyanyian menjadi jelas. Bukan diri kita sendiri atau orang-orang terlibat dalam pelayanan nyanyian, melainkan Allah, dunia sebagai kerajaannya. Demikian juga isi nyanyian bukan perasaan hati kita, melainkan kekudusan, pengasihan Allah, serta perbuatan yang besar terhadap dunia yang diciptakannya. Oleh sebab itu, kita perlu memerhatikan lagu atau nyanyian yang mana hendak digunakan, jenis, bentuk, dan gaya menyanyikannya. Semua harus dipersiapkan. Barangkali salah satu, bahkan semua dari keempat yang sudah diuraikan di muka dapat menjadi pilihan. Tetapi harus tetap disadari bahwa setiap gereja sudah mempunyai aturan main dalam menata ibadah masing-masing, terutama dalam penggunaan nyanyian, cara menyanyikannya. Akhirnya, karena memuji dengan nyanyian adalah bagian dari sebuah rangkaian ibadah, menjadi sarana kita masuk ke dalam penyembahan kepada Kristus. Marilah memberikan yang terbaik, sebab pekerjaan Allah dilakukan menurut cara rencana Allah, selalu disertai dengan berkat Allah di atasnya. Haleluya. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan atau saya menjelaskan tentang memuji Tuhan ya, dengan nyanyian itu manfaat sudah saya jelaskan. Nah, kita tahu sangat penting ya kalau kita memuji harus dengan hati yang sungguh-sungguh, menyerahkan diri yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih pada minggu ini kami lebih mengerti lagi tentang memuji Tuhan dengan nyanyian. Karena nyanyian itu membawa hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami.
Dan kami harus menghormati, menghargai kehadiran-Mu itu. Ketika kami memuji Engkau dengan nyanyian kami dengan hati yang sungguh. Mempersiapkan yang baik, melakukan yang terbaik. Karena ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik. Sehingga hari ini kami bisa mentambah pengetahuan kami tentang memuji Tuhan dengan nyanyian. Sehingga kami tahu ini suatu hal yang sangat penting dalam kekristianan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapak, hamba tetap berdoa. Setiap orang ikut dalam live streaming ini, mereka setia, mereka taat, mereka sabar. Maka hamba mohon, Tuhan tetap ulurkan tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang ajaib. Engkau tahu setiap orang yang mengikuti live streaming ini, mereka sangat mengandalkan kepadamu. Mereka sangat harap dari tangan ajaib-Mu. Mungkin saat ini mereka banyak mengalami masalah demi masalah. Mengalami sakit penyakit, mengalami ekonominya, mengalami rumah tangganya, mengalami berbagai tantangan dalam hidupnya. Ya, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Bagimu tidak ada mustahil. Bagi saat ini, orang yang setia yang taat kepadamu akan mendapat mujizat terjadi dalam hidupnya. Sakit penyakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Permasalahan banyak tantangan, di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Dan masalah ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan yang terbaik dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan kasih Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita juga menghampiri perjamuan kudus. Saya mengharapkan semua siapkan diri dengan baik menyambut perjamuan kudus dengan hati yang tulus dan ikhlas dan sangat menghargai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, mari kita menghampiri perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Sehingga mengizinkan kami semua pada pagi ini bisa menghampiri perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami, Engkau begitu baik, Engkau penuh kasih, Engkau rela berkorban bagi kami orang-orang berdosa. Engkau mengasihi kami melebihi dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami bisa menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup dan kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia,
dan Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat kekal. Dari apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru, dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh kita masuk dalam doa lagi. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, semoga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kamu akan digendong, kamu akan dibelai-belai di pangkuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, melemparkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan membangun engkau, bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberi hati yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan buat puas. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau, Dia melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.